Teman-teman semua yang sedang menonton video ini, pernahkah merasa bahwa saya sedang merasa biasa-biasa aja, tapi rasa sensasi tubuh yang gak nyaman, entah itu rasanya keringat dingin, entah itu lemas, entah kemudian sensasi fisik yang lain yang kita kenal dengan gangguan kecemasan atau kita kenal dengan sensasi kecemasan, itu muncul. Kenapa? Di saat saya merasa biasa saja, merasa tenang, tidak mikir apapun, kenapa rasa itu bisa muncul? Kenapa sensasi itu bisa muncul? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Oh ya, teman-teman, saya juga pernah bahas kenapa cemas itu bisa datang dan pergi. Ya, itu di video di sini. Nah, kita akan bahas yang lebih berbeda. Kalau di sini, ini adalah kenapa kita tuh bisa merasakan sudah enakan, kemudian muncul lagi. Di sini, saya lah membahas tentang saya merasa tidak apa-apa, saya merasa saya baik-baik saja, tidak ada pikir sesuatu yang stres, tidak ada pikir sesuatu yang saya pikir adalah menakutkan, atau tidak ada trigger, atau tidak ada pemicu, tapi kenapa saya punya masalah ini, ya. Yang menyebabkan itu adalah yang pertama adalah mungkin pada dasarnya Anda adalah orang yang pencemas. Jadi sebelum Anda mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder, Anda sudah cemas. Anda sudah menjadi orang yang pencemas. Anda sering mengkhawatirkan anak Anda ketika anak Anda keluar rumah lama. Dan kemudian Anda sering memproteksi anak Anda. Anda sering khawatir kalau ada terjadi akan apa-apa dengan suami Anda, pasangan Anda, istri Anda. Seperti itu. Jadi sebelum Anda mengalami gangguan kecemasan yang lebih dahsyat, dalam artian adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan, Anda pada dasarnya sudah pencemas. Nah, itu adalah salah satu faktor pemicu yang membuat Anda akhirnya kadang-kadang nggak menyadari bahwa ketika saya sudah tenang, saya kok cemas lagi, sensasi itu muncul. Ya, sensasi itu muncul karena mungkin pada dasarnya adalah Anda tuh pencemas, yaitu muncul seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah menyadari bahwa saya itu pada dasarnya pencemas, maka harus berlatih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, berlatih percaya semuanya akan dimudahkan, ya. Kemudian sebab yang kedua, teman-teman, adalah tubuh itu sudah terbiasa dengan stres. Teman-teman mengalami gangguan kecemasan atau mengalami sensasi fisik yang gak nyaman, itu adalah sebenarnya reaksi dari tubuh yang stres. Dan kalau teman-teman mengalami kecemasan itu berjam-jam lamanya, berhari-hari lamanya, tubuh itu capek, tubuh itu stres. Kalau kita mengalami cemas itu hanya sebentar, 5 menit, kemudian setelah itu kita cooling down, sehingga kita tenang lagi, maka tubuh kan mencapai keseimbangannya normal kembali. Kembali lagi teman-teman, ketika teman-teman mengalami cemas yang terus-menerus 1 hari, 2 hari tanpa henti, tubuh itu benar-benar stres, tegang. Nah, tubuh stres atau tubuh yang tegang ini yang bisa memicu di mana teman-teman merasa sudah tidak mikir tapi tubuhnya masih merespon. Itu efek dari ketegangan yang masih ada, sisa yang masih ada di tubuh teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman menyadari itu, kalau teman-teman mengalami ini, oh ya, ini karena ini kali ya, karena aku selama ini sudah cemasnya sudah berminggu-minggu, aku cemasnya sudah berhari-hari terus. Ya, maka ya tubuh butuh waktu untuk recovery. Jadi teman-teman ketika menyadari itu adalah menyadari bahwa oh ya, tubuhku sedang dalam proses. Udah itu aja, jadi nggak usah mikir yang kemana-mana. Yang ketiga adalah teman-teman bahwa teman-teman sebenarnya masih punya stres, tapi tidak disadari. Jadi yang terjadi adalah teman-teman selama ini sedang menghadapi suatu tekanan atau suatu hal, dan dimana selama ini teman-teman merasa terbiasa dengan hal itu. Saya ulang, terbiasa. Sehingga ketika semuanya terbiasa, maka teman-teman nggak aware, nggak menyadari bahwa sesungguhnya saya stres. Oke? Nah, inilah menjadi masalah. Sehingga ketika teman-teman merasa biasa saja,
Tapi pada dasarnya pikiran, tubuh stres, ya itu muncul sensasinya. Gitu. Jadi teman-teman perlu untuk lebih mewaspadai, dalam artian perlu untuk lebih mengenal diri sendiri, masuklah ke dalam diri sendiri untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Terutama bagi teman-teman yang sudah bisa lebih tenang menghadapi kecemasan atau sensasi tubuh fisik, itu jauh lebih baik, sudah bisa kontrol diri, tapi masih merasakan sensasi fisik itu masih muncul, oke ya, izinkan untuk mulai menggali sebenarnya apa sih yang membuat Anda stres. Oke, ini perlu dibereskan. Karena apa? Karena ada pengalaman-pengalaman terapi membuktikan bahwa ketika Anda masih merasakan sensasi cemas, itu ada underlying, itu ada sesuatu hal yang mendasar itu muncul lagi. Nah, ini harus diberesin. Jadi kalau dalam terapi kita akan bicara bahwa kita akan bekerja memadamkan api, bukan hanya bekerja di asap. Apa maksudnya bekerja di api dan bukan di asap? Teman-teman, sebenarnya seperti metaforanya. Kalau Anda memanaskan tungku air, ya, ada api, ada tungku di sini, isinya air, kemudian Anda panaskan, yang terjadi adalah apa? Ada uap keluar, ada asap keluar, karena ketika Anda mendidih itu keluar. Sama seperti masalah teman-teman. Masalahnya ketika teman-teman udah lebih enakan, ketika udah curhat sama orang, udah cerita sama orang, enakan, itu keluar apa? Keluar asap. Keluar asapnya aja, Anda bereskan asapnya aja. Asapnya bisa diberesin, ya beres asap. Tapi teman-teman masih muncul cemas, kenapa? Masih ada apinya di sini. Oke, sepanjang api ini belum beres, maka teman-teman hanya akan merasakan kelegaan sementara. Kelegaan sementara didapat dengan cara apa? Dengan cara cerita sama tengah. Dengan apa? Kelegaan sementara dapat dengan cara apa? Dengan cara ngobrol sama teman. Dengan cara apa? Curhat sama teman. Dengan cara, ya seperti itu, nulis jurnal misalnya, itu adalah bekerja pada asap. Tapi sesungguhnya kalau teman-teman mau sembuh sempurna, dalam artian sembuh benar-benar sembuh, terutama sekali lagi bagi teman-teman yang sudah enakan, tapi kok masih muncul dan muncul, izinkanlah untuk masuk ke dalam diri, mencari apinya. Oke, klien saya yang saya terapi, hidden stress atau underlying masalah atau apinya itu bisa saja masalah guilty feeling, teman-teman. Guilty feeling sama anaknya, bisa benar-benar dia nggak bisa menghandle masalah bisnisnya, bisa karena kecewanya sangat dalam, banyak. Begitu kita hanya beresin, oh pak itu nggak apa-apa kok pak, itu hanya simptom, itu hanya cemas biasa, nggak perlu pusing. Dia bisa lebih enakan, oke? Bisa lebih enak, tapi belum hilang, gitu, ya. Jadi izinkan teman-teman untuk sekarang bekerja pada apinya itu apa, cari apinya itu apa. Kalau nggak tahu apinya itu apa, pergi ke hipnoterapis terdekat atau pergi ke psikolog, ya. Silahkan. Penyebab yang lain adalah nggak jaga makan, sudah enakan, kemudian wah ada makanan enak nih, nyicip deh. Nyicipnya bukan nyicip teman-teman, nyicipnya banyak, namanya bukan nyicip. Yang terjadi kemudian merasakan rasa nggak nyaman. Oke, itu bisa terjadi. Jadi Anda tanpa ada rasa apapun, nggak mikir, Anda kemudian merasakan sensasi gejala kecemasan muncul. Ya karena Anda makan juga nggak mikir kan, Anda makan kan rasanya nikmat. Iya kan, nikmat, enak, setelah itu baru kemudian muncul sensasi, baru mikir, oh ya tadi makan apa? Oh ya makan ini. Nah, ketahuan gitu loh. Jadi pastikan teman-teman, kalau teman-teman punya masalah ini, pastikan juga lambungnya udah sehat beneran. Kalau belum bener-bener sehat ya jangan coba-coba lah seperti itu ya. Konsisten lah. Dan hidup sehat itu sebenarnya enak teman-teman. Makan sehat tuh untuk jangka panjang. Jadi kalau sekarang teman-teman pun masih makan sehat, nggak ada masalah. Ke depan makan sehat terus, nggak ada masalah. Tambah enak. Oh nama juga pola hidup sehat, pola makan sehat. Jadi ya nanti teman-teman akan mendapatkan itu di masa tua. Tubuhnya mantap.
Jadi jangan merasa terkekang, ya. Izinkan ubah mindsetnya. Oke teman-teman. Sekarang kita menginjak ke solusinya. Bagaimana solusinya? Solusinya berdasarkan dari gejala-gejala yang disebutkan tadi di awal. Jadi kalau teman-teman ternyata pada dasarnya adalah orang yang pencemas, maka izinkan untuk mulai berlatih percaya pada seseorang, yaitu pada anak misalnya, pada pasangan misalnya, seperti itu. Dan juga belajarlah untuk apa? Untuk melepaskan kontrol pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian juga solusi yang kedua adalah kalau teman-teman sudah menyadari, oh ya saya selama ini cemasnya berbulan-bulan, berminggu-minggu, oh berarti ini hanya efek dari tubuh yang stres saja. Jadi aku nggak perlu panik. Yang biasanya yang memperparah adalah ketika teman-teman mengalami ini sudah enakan, kemudian nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba sensasi nggak nyaman muncul, kemudian teman-teman mikirnya kambuh. Itu masalahnya. Jadinya yang harusnya udah nggak seperti itu, malah cemas lagi. Oke ya. Jadi ketika sudah menyadari, oh ini efek dari sisa stres aja di tubuh, ya udah selesai. Oke. Kemudian yang lain adalah teman-teman bisa menggunakan buku Bye Bye Cemas dan juga buku Goodbye Anxiety. Buku ini telah membantu banyak orang untuk pulih dari gangguan kecemasan. Gak rugi loh teman-teman pakai buku ini. Sudah banyak yang terbantu. Ya, dan buku ini bagus banget teman-teman, bagus banget karena saya nulis sendiri ya. Nah teman-teman, selain itu solusinya adalah kenali apinya. Jangan hanya bekerja di asap, ya. Izinkan kenali apinya. Kalau sekarang teman-teman apinya adalah di mana teman-teman misalnya bekerja, di mana ada banyak deadline yang sangat ketat, bos yang pemarah, atau mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, ya, maka izinkan punya sikap mental yang lebih luas sehingga itu tidak menjadi stres, sehingga kecemasan Anda bisa hilang karena apinya hilang, selesai. Anda bisa berdamai, ya kan? Kalau masalahnya adalah masalah masa lalu, oke, masalah masa lalu adalah misalnya adalah trauma masa lalu misalnya, maka yaitu beresin traumanya. Itu begitu diberesin hilang, ya. Beresin bisa pakai apa? Tadi buku yang saya bilang, Goodbye Anxiety atau Bye Bye Cemas. Nah, solusi yang lain adalah tolong jaga makannya, tolong konsisten. Kalau sudah merasa enakan, silahkan cicip ya makanan-makanan enak. Tapi sekali lagi, tolong jangan kebanyakan, ya. Tetap konsisten makan sehat. Nah, itu teman-teman. Mungkin bisa membantu teman-teman. Demikian video saya. Silahkan komentar sebanyak-banyaknya. Saya tunggu komentarnya teman-teman. Dan saya akan coba untuk balas, ya. Oke, silahkan. Oke, teman-teman, begitu. Dan semoga bermanfaat ya. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.